Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baiklah adik-adik, kali ini kita bertemu lagi dalam ajang latihan Pramuka SMPN 6 Kediri. Kali ini kita akan mendalami materi SKU Penggalang Rakit nomor 12 sampai 17. Bagaimana? Sudah siap? Sebelumnya kakak ingin bertanya, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Semoga sehat. Dan kita diharapkan tidak sampai jemu-jemu, tidak sampai merasa bosan dalam latihan, karena semakin banyak belajar maka pintu kesuksesan semakin nampak, semakin jelas, semakin terbuka. Baiklah, kita mulai saja latihan kali ini ya. Bagaimana, sudah siap? Nah ini semangat, tetap semangat. Bermain dulu yuk, nyanyikan dan lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan hendak buat itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati dan hendak buat itu. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Gampangan, yang penting kita senang gembira. Baiklah, kita mulai saja SKU nomor 7 untuk rakit. Apa itu? Melakukan kegiatan penghijauan di lingkungannya atau di daerah lainnya, serta telah menanam dan merawat tanaman penghijauan. Kegiatan penghijauan tahu kan? Ini gambarnya menanam pohon. Kemudian selain menanam juga merawat tanaman agar tidak rusak, tidak mati, lestari, ada manfaatnya itu ya. Sekarang nomor 12 dapat menjelaskan nilai-nilai terkandung dalam Satya dan Dharma Pramuka. Di dalam Trisatya ya, itu terkandung 6 kewajiban. Yang pertama, kewajiban anak penggalang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban anak penggalang kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga atau C, kewajiban anak penggalang apa? Untuk mengamalkan Pancasila. Yang nomor 4, kewajiban anak penggalang untuk menolong sesama hidup. Yang kelima, kewajiban anak penggalang untuk mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang keenam terakhir, kewajiban anak penggalang untuk menepati dasa dharma. Itulah 6 kewajiban yang terdapat dalam Satya Pramuka. Sekarang dalam Dharma, nilai-nilai yang terkandung dalam Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung beragama, percaya adanya Tuhan, sembahyang dengan tertib, dan seterusnya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, suka menolong, menghargai sesama manusia, tidak suka melukai hati orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan seterusnya. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria, mentaati peraturan negara, selalu berbuat kebaikan, dan seterusnya. Patuh dan suka bermusyawarah, membiasakan membicarakan bersama tiap akan mengerjakan pekerjaan bersama, bermusyawarah. Sedangkan yang kelima, rela menolong dan tabah, rela untuk memberikan bantuan, tidak menginginkan balas jasa, dan seterusnya. Rajin, terampil, dan gembira, selalu rajin dalam bekerja, berlatih, berusaha disiplin dalam melakukan sesuatu, dan seterusnya ya. Nah, yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja, tidak bersifat boros, teliti dalam mengerjakan sesuatu, sederhana, tidak berlebih-lebihan, disiplin, berani, dan setia, menepati waktu, menjalankan tata tertib, setia pada kawan, rajin masuk latihan, dan seterusnya ya. Itu
nilai-nilai yang terkandung. Sekarang nomor 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab, semua tindakan yang dilakukan jujur, menepati janji, tidak sombong, disiplin. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang 10 itu. Dapat menepati janji, bertingkah laku yang baik, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain, sopan santun, lemah lembut, dan seterusnya. Itulah nilai yang terkandung dalam Dharma Pramuka. Kalian bisa ya, karena kalian anak pramuka yang baik. Sekarang SKU yang ke-13, rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang, sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut. Ini teman kalian sedang upacara ya, ini akan pelantikan ini sebetulnya. Nah, kita latihannya kan daring ini, sehingga walaupun upacara menggunakan masker. Yang 14, dapat menjelaskan melaksanakan cara memberi salam pramuka. Apa itu salam? Salam pramuka adalah perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lain. Nah, biasanya salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Nah, yang diberi salam akan menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormat juga. Khusus di Jawa Timur ditambahi tepuk pramuka. Sekarang apa fungsinya? Fungsinya yaitu salam untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Itulah salam pramuka. Sekarang macamnya: salam biasa, salam hormat, salam janji. Salam biasa itu salam pramuka kepada sesama pramuka. Salam hormat kepada bendera kebangsaan, jenazah, kepala negara atau wakilnya. Salam janji dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Berarti pengucapan janji atau trisatya, dwisatya itu diberi hormat. Nah, kepada trisatya hormat gerak gitu ya. Kita lanjutkan, ini cara memberikan salam pramuka. Dengan tangan, dengan tongkat. Yang dengan tongkat ini kepada bendera merah putih, kepada jenazah. Yang ini kepada sesama pramuka, kepada pembina ya, menggunakan tongkat. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjutkan. 15, dapat menjelaskan sejarah bendera merah putih dan perlakuannya, memahami Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, sejarah bendera merah putih tahu? Dalam sejarah Indonesia ternyata terbukti bahwa bendera merah putih itu dikibarkan pada tahun 1292, sudah lama ya, oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari ya. Nah, Prapanca di dalam buku karangannya Negara Kertagama menceritakan tentang digunakannya warna merah putih dalam upacara hari kebesaran raja pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk. Kemudian warna merah putih dikenal pula dengan semboyan warna gula klopo. Warna merah putih disebut gula klopo. Gula klopo tidak berarti merah lambang gula atau putih lambang buah nyur yang telah dikupas ya. Di Keraton Solo terdapat pusaka berbentuk bendera merah putih peninggalan Kiai Ageng Tarup, putra Raden Wijaya yang menurunkan raja-raja Jawa. Bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kali dalam abad 20 sebagai lambang kemerdekaan. Ialah di benua Eropa pada tahun 1922 Perhimpunan Indonesia mengibarkan bendera merah putih di negeri Belanda itu dengan kepala banteng di tengah-tengahnya. Bendera itu ada gambar kepala banteng.
pada 28 Oktober 2028 berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yaitu dalam Kongres Indonesia Muda di Jakarta. Kemudian 17 Agustus 45 Bung Karno dan Bung Hatta bertempat di Pegangsaan Timur 56. Sekarang itu Jalan Proklamasi Jakarta atas nama bangsa Indonesia. Sesaat kemudian bendera kebangsaan merah putih dikibarkan di Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta itu. Bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di bumi Indonesia merdeka. 18 Agustus 45 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI, dibentuk tanggal 19 Agustus 45, mengadakan sidang yang pertama dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dalam Undang-Undang 1945 bab 1 pasal 1 ditetapkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 ditetapkan pula bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Dengan demikian itu, sejak ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, sang merah putih merupakan bendera kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang peraturan tentang bendera merah putih. Ini dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 35, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang peraturan pemerintah tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, ini ada ukuran penggunaan bendera 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Itu paling besar itu, yang lain lebih kecil. Sesuai dengan aturan. Sekarang bendera negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah. Bendera negara dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tiap tanggal 19 Agustus mulai tahun 45 sampai sekarang. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, apalagi memakai bendera negara untuk reklame, iklan. Mengibarkan bendera negara yang rusak, tidak usah, yang rusak, robek, luntur, kusut, kusam diganti. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara, tidak usah. 5. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan negara Indonesia, jangan ya. Sekarang nomor 16, dapat menjelaskan sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya, memahami Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Lagu Indonesia Raya adalah gubahan komponis muda Indonesia bernama Wage Rudolf Supratman, W.R. Supratman. Siapa beliau? Seorang guru, juga pernah menjadi wartawan surat kabar kaum muda, pengarang buku, sejak kecil gemar sekali bermain biola. Ini putra seorang sersan instruktur Mas Senen dan meninggal dunia pada malam Selasa tanggal 16 Agustus di Surabaya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 50 pasal 3 ayat 2, lagu Indonesia Raya ditetapkan dengan resmi sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Itu ya. Itu undang-undang yang mengaturnya. Penggunaan lagu kebangsaan untuk menghormati presiden, menghormati bendera negara lain, pengibaran bendera menurunkan menghormati bendera negara Indonesia ya pada waktu pengibaran, penurunan bendera dalam upacara, dalam acara resmi, dalam acara pembukaan sidang, menghormati kepala negara atau kepala pemerintah negara sahabat, dalam acara kegiatan olahraga internasional, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional.
Itu penggunaannya. Dapat menjelaskan lambang negara, perlakuan dan perlakuannya. Ini sama Undang-Undang 24 2009. Makna dan arti lambang. Garuda Pancasila terdiri 3 komponen utama: burung Garuda, perisai, dan pita putih. Burung Garuda melambangkan kekuatan, warna emas melambangkan kemegahan kejayaan. Sekarang burung Garuda itu sayapnya 17, ekor 8, di bawah ekor 19, bulu leher 45, melambangkan 17 Agustus 45. Kemudian perisai yang dikalungkan melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai itu mengandung 5 buah simbol melambangkan sila-sila Pancasila. Bintang sila pertama, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi dan kapas sila kelima. Kemudian pita semboyan negara, pita dan semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika terdapat di pita yang dicengkram, itu cengkram oleh burung Garuda. Itu sudah lama itu. Bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Perkata itu menggambarkan persatuan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia. Terdapat dalam buku Sota Sauma karangan Empu Tangkular zaman Kerajaan Majapahit. Itulah yang harus dimengerti. Sekarang tugas: lakukan, pahami, hafalkan SKURAKE 12-17. Karena pramuka selalu menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan. Kewajiban 1 Trisatya. Sebelum selesai latihan, mari bernyanyi. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya Republik Indonesia? Pramuka apakah kacunnya? Pramuka apakah kacunnya? Pramuka apakah kacunnya? Merah putih kacunnya. Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Tunas kelapa lambangnya. Lagunya itu ya. Nah, sekarang sandi ini biasa sandi kotak 2. Ini sudah ada ABC, contohnya Pramuka Indonesia. Ini sekarang latihan sandi kotak 2. Ini silakan. Ini di bawah ini ada kuncinya. Jawablah sandi tersebut pada komentar. Jangan lupa subscribe ya. Jawab seperti ini: nama, kelas, jawaban di komentar. Bagaimana? Bisa? Selamat berjuang. Salam Pramuka. Salam.